Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar kembali. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, muatan IPS. Di mana nanti kita akan pelajari kenampakan alam dan buatan, bentang alam yang ada di Papua, Kalimantan, Jawa, iklim di belahan bumi, dan persebaran flora fauna di Indonesia. Baik, selanjutnya, adakah yang tahu apa itu kenampakan alam dan kenampakan buatan? Ya, kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi yang terjadi secara alamiah atau buatan Allah. Kemudian bagaimana dengan kenampakan buatan? Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Nah, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, gunung, dataran tinggi, dan sebagainya. Tidak hanya kenampakan alam saja yang ada di Indonesia, ada juga kenampakan buatan. Kenampakan buatan biasanya sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya, yang bisa kita temui di Indonesia adalah waduk, bendungan, kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan perkebunan. Coba sekarang kita amati. Di sini ada gambar jalan, sungai, danau, dan bendungan. Kira-kira mana yang termasuk kenampakan alam? Nah, yang termasuk kenampakan alam adalah yang kita centang, nih, sungai. Karena terjadi secara alamiah atau buatan Allah. Kemudian juga danau, itu juga termasuk kenampakan alam. Kemudian yang kenampakan buatan, nah contohnya jalan, karena jalan ini sengaja dibuat oleh manusia. Kemudian bendungan itu juga termasuk contoh kenampakan buatan, karena sengaja dibuat oleh manusia untuk pengairan. Selanjutnya kita akan mempelajari bentang alam yang ada di Irian Jaya. Bentang alam Papua atau Irian Jaya secara umum, Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah timur. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Tadi bentang alam secara umum dari Irian atau Pulau Papua. Bagaimana dengan bentang alam yang ada di Kalimantan? Pulau Kalimantan atau Borneo merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Pulau ini terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah barat Pulau Sulawesi, sebelah timur Selat Malaka, dan sebelah selatan Filipina. Pulau yang berada di tengah Asia Tenggara ini memiliki banyak sungai,
sehingga disebut Pulau Seribu Sungai. Nah, di Pulau Kalimantan itu ada beberapa gunung, diantaranya ada Gunung Batu Tilan, Halau-Halau, Batu Brok. Kemudian sungainya ada Sungai Kapuas, Pawan, Kunyit, Martapura, Mahakam, Mentaya, Sesayap, dan sebagainya. Untuk dataran rendahnya ada dataran rendah Selor, Redep, Pulau Papuas, Ketapang, dan dataran rendah Teluk Malau, dan sebagainya. Nah, untuk pantainya ada Pantai Lamaru, Pantai Kemala, Pantai Benua Patra, Pantai Beras Basah, dan Pantai Biduk. Nah, sekarang bagaimana dengan bentang alam di Pulau Jawa? Nah, bentang alam di Pulau Jawa, mari kita pelajari, karena kita termasuk orang yang tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi salah satu wilayah dengan bentang alam terlengkap di Indonesia. Bentang alam sendiri adalah pemandangan suatu daerah dengan aneka ragam penampakan alam. Secara umum, bentang alam Pulau Jawa terdiri dari penampakan alam seperti gunung, lembah, bukit, sungai, hingga pantai. Dan kekayaan alam di Pulau Jawa termasuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Adapun dataran rendahnya diantaranya ada dataran rendah Surakarta, Semarang, Madiun, dan masih banyak yang lain. Untuk sungainya ada Serayu, Cisadane, Citarum, Citandui, Brantas, Sunter, dan sebagainya. Untuk pantainya ada Pantai Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, Sawarna, dan masih banyak pantai yang lain. Untuk gunungnya ada Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Galanggung, Merapi, dan masih banyak gunung-gunung yang lain. Selanjutnya, bagaimanakah bentang alam Sumatera secara umum dan secara umum? Nah, nih, Sumatera merupakan pulau terbesar ke-6 di Indonesia. Pulau ini memiliki luas sekitar 473.481 km persegi dengan rata-rata penduduk 57.940.351 menurut sensus 2018. Pulau ini juga memiliki julukan lain, yaitu Pulau Andalas, Perca, dan Suwarna Dwipa, yang berarti Pulau Emas dalam bahasa Sanskerta. Disebut Pulau Emas karena memiliki kekayaan alam yang terbentang luas. Nah, untuk sungai, kemudian dataran rendah maupun pantainya nanti bisa kalian cari sendiri. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, ini merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan luas wilayah yang mencapai 1.704 dengan luas wilayah mencapai 174.600 km persegi. Sulawesi adalah salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan juga merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Selanjutnya kita akan mempelajari iklim di Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tentunya tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri dari iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam yang hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu.
Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Nah, iklim musim di Indonesia itu dibedakan menjadi dua, yaitu iklim laut dan iklim panas. Nah, iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian, bagaimana dengan iklim panas? Nah, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, berikut nih, jadi ini adalah wilayah Indonesia di belahan bumi. Nah, Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna menurut Wallace dan Weber tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang menyebabkan keragaman flora dan fauna tersebut. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Yang termasuk dalam faktor biotik diantaranya adalah iklim, tanah, air, dan ketinggian. Sedangkan faktor biotik itu berupa manusia, tumbuhan, dan hewan. Sekarang mari kita amati bagan persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian Indo-Australian itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur, itu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, bagaimana karakteristik dari Indo-Malayan? Karakteristiknya diantaranya adalah jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matwa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian, karakteristik dari Indo-Australian diantaranya jenis-jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matwa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Itu persebaran flora yang ada di Indonesia. Sekarang, bagaimana dengan persebaran fauna yang ada di Indonesia? Nah, menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, fauna Indonesia bagian barat disebut juga dengan tipe Asiatis, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Di sana banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Selain itu juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, bunglon, kura-kura. Kemudian burungnya ada burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang. Kemudian ada juga berbagai jenis ikan tawar seperti ikan beslot.
Kemudian bagaimana dengan fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan? Nah, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah Pulau Kepulauan Walaj, mencakup Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni di wilayah ini diantaranya ada babirusa, anoa, kuda, monyet, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, kemudian ada reptil yang berupa komodo, buaya, ular, kemudian jenis burungnya ada maleo, rangkong, dan sebagainya. Kemudian kalau fauna di Indonesia bagian timur atau tipe Australik itu meliputi wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain ada beruang, kanguru, manjat bekantung, kelawar, dan di wilayah ini tidak ditemukan kera. Tapi banyak ditemui juga untuk reptilnya, ada ular, kadal, buaya, biawak, serta berbagai jenis burung, diantaranya ada cendrawasih, nuri, raja, udang, dan namundur. Kemudian jenis ikan air tawarnya relatif sedikit. Nah, baik iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki di Indonesia tentunya harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatan harus kita pikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan serta upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, sudah tentunya kita harus bersyukur dengan adanya keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, dan kita harus berusaha untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Yang terpenting bagi kita harus berusaha untuk menjaga flora dan fauna yang ada di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.